Itu lebih dari 1 juta penontonnya, sekitar 1,3 lah sekarang. Luar biasa. Ya, sekitar 1.300.000 yang nonton. Dan itu orang marahnya luar biasa. Marah ya? Marah. Diposting justru malah. Artinya itu menimbulkan Kemarahan. kontroversi. Iya, karena yang saya tampilkan adalah kesaksian dari sisi dia. Dari sisi pelakunya. Iya, dari paham PKI itu seperti Iya. apa, dia dibully pada waktu itu seperti apa gitu. Berarti seolah-olah Anda ini pro PKI berarti. Bisa Iya. dibilang gitu ya? Iya. Seolah-olah gitu. Karena menampilkan sisi Oh, ada ratusan yang mengatakan bahwa saya adalah antek PKI. Kemudian channel saya adalah channel PKI. Kemudian saya tunjukkan, karena Anda hanya menonton ini, coba Anda tonton 10 aja video saya. Anda akan bisa melihat siapa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi masih di edisi perdana DNA Show, Always Connected with You. Kali ini kami menghadirkan salah satu narasumber yang cukup kondang di dunia per-YouTubean ya. Iya, unik dan kondang. Unik dan kondang karena apa? Ini beliau ini merupakan guru saya dan juga teman gitu ya. saya. Dan ini nanti kita bisa belajar banyak lagi. Dan apa? Reoni. Sorry, Ore. Iya, ini dia Mr. Sabtono Sumarsono. Selamat sore. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Sabtono. Tepuk tangan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Nah, Sampai saat ini masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua juga sehat, penonton terutama nih. Ya, amin. Jadi sedikit profil dari beliau. Beliau ini adalah jurnalis senior ya. Oh, jurnalis juga. Ya, mulai dari ujung timur Indonesia sampai ke Timur Tengah, Pak ya. Ya, lebih sering ke sana. Lebih sering ke sana. Lebih sering ke sana. Iya. Enggak capek itu, Pak. Dan ya alhamdulillah dari pengalaman ke pengalaman akhirnya tertularkan, ilmunya itu tertularkan gitu. Oke, saya nyebutnya Pak Sabto gitu aja ya. Monggo silahkan, silahkan. Oke, Pak Sabto. Jadi ini Anda dulu dari jurnalis, kemudian sekarang YouTube. Mungkin bisa diceritakan transformasinya itu seperti apa ini? Ya, karena memang saya basic saya adalah jurnalis. Ya. Jadi kemana-mana materi liputan itu kan harus Iya. ada. Dan kadang-kadang itu sisa dari yang kita kirimkan itu ada hal-hal yang menarik yang masih saya simpen. Itu. Nah, pada suatu hari tepatnya di akhir tahun 2018 lah, bulan Desember pertengahan itu. Pertengahan bulan Desember itu saya merasa bahwa harddisk saya ini sudah hampir penuh. Penuh ya. Iya, Karena terlalu banyak Ya, terlalu banyak materi. materi-materi. Ya. Kemudian saya berpikir untuk ini kan sudah saya kirim ke lembaga-lembaga di mana saya dulu bekerja kan. Oh. Jadi bagi saya udah nggak ada manfaatnya lagi. Toh saya sudah mendapat penghasilan dari itu. Akan saya Mau saya gitu. hilangkan ya, saya del. Kemudian tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya, kok cuman saya dan penonton sebagian saja yang tahu bahwa saya pernah ke sini, saya pernah meliput apa gitu. Makanya akhirnya saya berpikir, kenapa ya nggak saya edit kembali, saya sesuaikan, kemudian saya upload di YouTube gitu. Saya masih ingat yang pertama adalah kisah tentang pengawal Sundanjo Supriyadi, namanya Mbah Darsono. Ya, beliau sudah meninggal. Pada waktu itu saya mendapat ya diminta lah oleh salah satu pejabat di Jakarta itu untuk membuat profil beliau, karena beliau adalah orang yang mengantarkan Supriyadi sampai titik pahlawan peta itu menghilang di Candi Ringin Beranjang itu. Iya, iya. Itu saya membuat tahun 2014 pada tanggal 5 Mei. 2014. Iya. Jadi setelah selesai letusan Kelut itu, Oh iya. saya membuat itu. Jadi suasananya masih cukup menegangkan sebenarnya. Saya ke titik itu. Saya upload hanya dalam beberapa hari penontonnya mencapai 4.000. Oh, tiba-tiba meletus banyak penonton gitu ya? Iya,
Saya sendiri heran gitu. Oh, iya. Kok banyak banget yang nonton gitu. Mm-mm. Belum habis kekaguman saya, beberapa hari kemudian saya lihat 8.000. 8.000. Iya, Penontonnya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. iya 2 kali lipat. Dan itu masih satu video itu ya. masih satu video. Iya. Kemudian saya coba untuk upload lagi kisah tentang sebuah panti yang ada di Blitar itu yang merawat orang-orang jompo Iya. dan mereka adalah bekas Jugunianfu. Jugunianfu iya, itu adalah budak seks tentara Jepang, Jepang di Iya, iya. tahun 42, 43 itu. Mereka merawat itu yang namanya Pak Jono dan Bu Juwariah itu Iya. merawat dengan biaya mereka sendiri. Merawat dengan swadaya. Iya, Tanpa bantuan pemerintah. awalnya ada, tapi lama-lama tidak ada. Tidak ada sentimen. Ya setelah pergantian menteri tidak ada. Jadi itu justru malah lebih menyentuh lagi para penonton YouTube itu ternyata mereka sampai Mas Mbok bikin penggalangan dana gitu Iya. untuk membantu mereka gitu. Oh, artinya berdampak ya. video Iya itu. sangat berdampak. Oleh karena itu teman-teman mohon hati-hati untuk menggunakan YouTube itu karena bisa disalahgunakan. Menurut saya seperti itu. Iya. Potensi disalahgunakan bisa. Iya sangat besar. Iya. Jadi, nah setelah beberapa minggu itu 12.000 akhirnya penonton itu dan banyak sekali yang meminta penggalangan dana. Akhirnya saya ke sana. Ternyata Pak Jono sudah meninggal. Istrinya kesulitan untuk mencari dana itu. Iya. Untuk ngopeni pada waktu itu ada 11 orang. 11 Jugunianfu itu. Jadi akhirnya panti itu ditutup. Setelah dua materi itu banyak yang nonton, saya akhirnya makin bersemangat gitu loh. Tapi awal-awalnya saya juga tidak konsen ke sejarah, tidak sebenarnya. Ada beberapa konten yang sama sekali tidak terkait dengan sejarah, tapi semakin lama saya merasa bahwa tampilan-tampilan atau video-video saya di YouTube yang bertema sejarah itu penontonnya jauh lebih besar gitulah. Berarti artinya sebelumnya pernah mengupload di YouTube tapi bukan terkait sejarah. Tidak, setelah 2 video itu saya pernah upload pasar yang spesifik yang hanya menjual mangga. Kemudian ada kampung Blimbing. Berarti Yang menurut saya sebenarnya video sejarah itu pertama kali, pertama dan kedua. Setelah itu ada video lain campuran gitu ya. Jadi sekitar setengah tahun itu saya liputan beberapa yang tidak terkait dengan sejarah, tapi menurut saya unik gitu. Nah, di tengah perjalanan belum ada setahun itu saya merasa bahwa yang tidak terkait dengan sejarah itu keteteran. Kewalahan gitu ya. Iya, jadi artinya penontonnya sedikit lah. Oh. Masih tetap ada kontak komunikasi dengan teman-teman itu ada, cuman tidak terlalu bagus ratingnya dibanding dengan yang sejarah. Iya. Nah, kebetulan saya merasa bahwa passion saya adalah sejarah. Sejarah. Dari kecil saya penyuka sejarah. Dan mulai dari SMP, SMA itu nilai saya tidak pernah terkalahkan untuk bidang sejarah itu. Berarti sudah sesuai dengan skillnya gitu ya. Oh, makanya bisa menikmati. Betul. Kemudian ketika masuk di arkeologi UGM itu saya tidak diterima, gagal, dan itu saya kecewa setengah mati. Oh, berarti memang basicnya itu. Iya, cita-cita saya memang di situ. Iya. Kemudian saya kuliah di tempat yang lain, akhirnya saya bekerja di bidang jurnalis itu. Lama kelamaan tergiring lagi masuk ke sejarah. Ya, jadi ada beberapa tempat itu yang saya diminta untuk bercerita tentang sejarah dan budaya di Eropa dan di Arab itu. Oh, pernah sampai ke luar negeri. Iya, jadi akhirnya kok saya kembali lagi ke situ, kembali lagi passion saya. Nah, akhirnya materi yang ada di PC itu tidak jadi saya del. Jadi akhirnya saya kumpulkan kembali ada sekitar 25-an lah. 25. Ya, itu. Kemudian saya upload, kemudian saya lebih sering ke liputan sejarah dan konten yang tidak terkait dengan sejarah yang ada di channel YouTube saya akhirnya saya del. Meskipun dengan berat hati. Karena penontonnya juga sudah ada kan. Jadi akhirnya itu mengurangi juga, mengurangi penilaian, mengurangi pendapatan dan lain-lain lah. Tapi saya pengen concern bahwa channel saya adalah channel sejarah dan saya tidak pernah mengulas mistis. Berarti memang pure sejarah. Iya. Dan itu yang diapresiasi oleh teman-teman, oleh penonton saya, termasuk banyak yang mengira bahwa saya adalah seorang arkeolog
Iya. Dokter John-nya Kediri ini. Iya, jadi makanya saya menyadari bahwa ternyata Iya. ketika kuliah di arkeologi UGM saya gagal, ternyata kuliah saya justru di lapangan. Jadi kalau ada pertanyaan, misalkan apa yang bermanfaat bagi sejarah itu? Ada salah satu contoh ketika Raja Kertanegara itu kedatangan tentara Tartar itu, meminta supaya takluk, itu kan dipotong telinganya, Iya, Iya. ya kan? iya, iya. Nah sekarang bagaimana ketika kita mohon maaf ini diserang oleh bangsa lain Iya. dari segala informasi, Iya. potong aja. Telinga itu kan informasi. Iya. Oh iya, iya. Itu gambaran yang sangat jelas sebenarnya kalau diterapkan di Iya, masa iya. sekarang. Artinya itu contoh yang nyata, cuma bagaimana kita Mengaplikasikan. mengaplikasikan sebenarnya. Kalau dulu satu-satunya informasi dari telinga. telinga. Iya. Jadi Gitu. Kalau sekarang ada orang banyak ngomong sama informasi. mendengarkan ya. Iya. Ada banyak materi. Jadi macam-macam lah. Digital itu kan materi Iya, yang luar biasa. Iya. Bagaimana cara motongnya itu menurut saya. Dengan cara seperti itu sesuai dengan Iya. zamannya atau gimana? Sekarang misalnya Anda kehilangan handphone setengah Iya. jam aja. Stres rasanya. Iya, iya, kehilangan informasi Iya. ya. Jadi ibaratnya terpotong, terputus komunikasi. Iya. Soalnya semua sudah terangkum di situ dengan Betul. satu alat. Betul. Iya, iya. Listrik padam Ya sudah selesai. atau baterai Anda habis gitu. Itu sangat membingungkan. Itulah yang sebenarnya dibutuhkan untuk supaya orang-orang luar itu tidak bisa mengakses kita itu seperti apa. Sebenarnya itu contoh yang sudah sangat real Oh, sebenarnya. oke. Belajar dari masa lalu juga sangat penting. Sebenarnya. Sangat Cuma- penting. Cuma berbeda sedikit gitu ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan lagi pertama kali monetisasi itu Iya. setelah 2018 Itu upload kira-kira kemudian berapa bulan lagi? 1 tahun mungkin saya. 1 tahun. 1 tahun. Iya, Setelahnya 1 tahun. baru anu, Iya, setelah 1 tahun. video Saya pertama. masih ingat itu awal 2019 lah. Karena saya sendiri pada waktu itu bekerja, sehingga saya menikmati pekerjaan saya, dan ketika sudah saya upload itu saya sudah Iya. merasa marem, sudah merasa puas bahwa ditonton sekian banyak orang, saya bisa berinteraksi dengan mereka, Oh. saya bisa menerima masukan apa gitu. Saya diminta untuk berkunjung ke tempat mereka, Mas ini ada di sini ada situs ini, mari ke Iya, tempat iya. saya. Itu bagi saya sebuah Apresiasi yang apresiasi luar yang biasa sangat ya. dahsyat Yang itu. sangat luar biasa gitu ya. Jadi Natural. subscriber 12.000 itu baru saya daftarkan ke monetize gitu. Oh, baru Oh, baru berarti 12.000 Iya, baru daftar monetis. Iya. baru mendaftarkan. Iya, Enggak jadi- merasa rugi gitu. ya. Oh, enggak. Padahal Menurut kan saya. Padahal kalau 1.000, sekarang ya. 1.001 aja sudah diklik ya. 1 Iya. langsung kita kirim Iya. monetisasi. Jadi ya mungkin saya beda ya dengan teman-teman yang Iya. yang lain yang itu bukan sebuah keunggulan atau keistimewaan menurut Iya. saya, tapi hanya perasaan aja lah kalau menurut saya. Oke, sebentar. Hah? Apa waktu itu tidak terfikirkan akan mendapatkan sesuatu sehingga kok kesannya kok Kok enggak sampai begitu terlupakan. ya gitu. Ya tahu sebenarnya. Saya tahu sebenarnya kalau itu Saking ada hasilnya repotnya gitu. gitu. Hasilnya gitu, Tapi ya. pekerjaan saya alhamdulillah juga sudah menghasilkan gitu. Jadi saya Itu enjoy nomor- aja. nomor 2. bonusnya. Jadi Oh, waktu ya, gitu. monetize pertama juga sempat kaget-kaget gitu. Wah, Gimana? bener nggak ini? Oh. Heeh. Padahal waktu masukkan bagaimana cara monetize itu saya Ya. juga sempat mules nih perut saya ini. Soalnya ternyata Bingung. susah. Ribet ya, memang ribet. Ya, jadi ada Banyak Anda proses. tahulah sendiri bagaimana kalau yang tidak paham itu ribetnya luar biasa. Tapi kalau sudah besok misalkan bikin channel lagi monetize ya mudah aja, sudah tahu jalannya. Makan soalnya. soalnya. Oke, di tengah perjalanan itu Ya, diminum dulu. Oke. Oh, Jangan iya. bicara terus. ini wedang secang. Nah, Oh, wedang secang nih. Pas sore adem-adem. Menurut saya sekali lagi bahwa sejarah itu sangat unik sebenarnya. Kalau kita bisa menggali terus dari sejarah itu, saya bisa belajar bahwa daerah ini ternyata dulu itu merupakan sebuah pelabuhan yang sangat luar biasa. Jadi contohnya misalnya di Ngunut yang namanya Panjerjo itu. Iya. Itu dulu sebuah bandar yang sangat besar
Bandar Panjarejo ya. ya. Iya, Panjarejo Ngunut itu. Karena di situ di pinggir Sungai Brantas kan. Di situ ada prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Bameswara. Raja Bameswara itu kalau tidak salah itu ayahnya Jayabaya. Jadi raja kedua di Kerajaan Kediri. Pada sekitar tahun 1200-an itu di daerah Panjarejo itu sudah dihuni berbagai bangsa. Jadi ada bangsa Keling itu dari India itu. Ya. Kemudian dari Campa ada, dari Jawa ada, dari daerah Melayu ada. Itu merupakan perdagangan yang sangat luar biasa. Itu kalau sudah kita membaca prasastinya itu kita akan terkagum-kagum bahwa ini daerah yang sangat dahsyat ini. Kaya budaya juga. Iya, dan sekarang terlupakan. Dan tidak banyak orang tahu bahwa situs Panjarejo itu termasuk in situ. Artinya apa? Situs itu tidak berubah mulai tahun 1200 itu, 1100-an lah. Sampai hari ini masih tetap di tempatnya. Tuh. Itu jarang. Biasanya mereka dipindah. Jadi situs itu memang dipindah. dari dibuat pertama itu sampai sekarang tidak bergeser. Iya, dalam istilah arkeologi namanya in situ. In situ. Iya. Pada saat liputan itu sendiri ya, Pak? Saya lebih banyak sendiri. Menyiapkan konsep Iya. YouTube itu. Jadi saya mungkin termasuk salah satu orang yang profesionis ya. Karena dari dulu memang saya sendiri sih. Ya. Saya menikmati kesendirian itu ketika liputan itu. Sekarang pun saya menulis sendiri, kemudian ambil gambar sendiri, editing, kemudian membuat skrip sendiri. Berarti selama ini tidak pernah ada kendala kecuali hal yang spiritual itu ya? Iya, Semua tidak sudah ada masalah. dengan keilmuan sendiri gitu ya. Luar biasa. Berarti tidak cukup membuat teks, video, voice, suara. Iya. Dan itu semua bisa Anda lakukan sendiri. Iya, sampai saat ini alhamdulillah saya lakukan sendiri. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Ini saya nggak bisa ini. Semua dilakukan sendiri dan menghasilkan lagi. Alhamdulillah. Nah itu perlu dipelajari. korek Gampang ini. Lain waktu kita bisa kunjung ke rumah beliau. Oke, Ya, jadi kalau YouTube itu memang begini. Kalau Anda berharap pertama membuat konten YouTube untuk mencari penghasilan mungkin lebih banyak kecewa mungkin. Karena ada banyak tantangan yang harus kita hadapi itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya pencela-pencela itu kan selalu ada. Karena berbeda visi. Sejarah itu kan begini, sejarah di Indonesia itu kan unik. Ada berdasarkan fakta ya. Dari prasasti, kemudian dari kitab, itu ada. Kemudian ada dari cerita rakyat. Ada dari legenda. Terus kemudian ada dari mereka lebih banyak dari mohon maaf dari kesenian. Misalnya ketoprak atau ludruk. Nah itu. Nah, ketika mereka menonton salah satu dari itu atau membaca salah satu dari itu menganggap bahwa itulah yang benar. Iya, benar. Jadi ketika kita menyampaikan fakta-fakta baru, itu dianggap sesuatu yang aneh. Jadi penolakan pertama itu keras banget. Bagaimana saya dari misalnya itu ya? Iya. Jadi pengetahuan mohon maaf misalnya pengetahuan mereka kan sangat terbatas. Salah satu contoh begini. Penonton itu hampir tidak pernah mendengar yang namanya Demak Jipang. Sebuah kerajaan besar setelah era Demak. Jadi ibu kota kerajaan Demak itu dipindah di sebuah daerah di dekat Blora namanya Jipang. Itu rajanya Arya Penangsang. 8 tahun. 8 tahun memimpin kerajaan yang namanya Demak Jipang atau Jipang Panolan. Itu baru denger ini. Itu dekat sungai namanya Bengawan Sore. Itu sebuah sungai yang sangat besar seperti Berantas itu. Dan itu menjadi pendaratan tentara-tentara Portugis pada waktu itu. Kemudian pedagang-pedagang dari berbagai bangsa. Dan sekarang satu pun tidak ada situs yang bisa kita lihat kecuali makam kuno. Peninggalannya dihancurkan oleh Belanda pada waktu itu. Dan kisah si Arya Penangsang sendiri yang kita terima selama ini adalah versi katakanlah versi ketopraan yang banyak macet yang harus diikuti. Iya, jadi bahwa ia adalah seorang pemberontak. Kemudian film juga membuat seperti itu. Kita tidak pernah mau menelisik atau membaca sejarah alternatif dari versi yang lain. Dari versi. Padahal kalau kita baca dari terahnya, justru Arya Penangsang inilah yang mewarisi tahta Demak karena dia cucu Raden Fatah.
cucu langsung Raden Fata. Berarti sedarah gitu ya. Iya. Iya, Sampai luar biasa. segitunya ya. Iya, jadi itu dikecam habis-habisan saya ketika bercerita itu. Ya, Kemudian ada banyak ya. Kita bercerita tentang Majapahit, tentang di Kediri yang paling dekat Stono Ya. Gedong. Itu ada seorang profesor yang mendefinisikan bahwa Syekh Al-Wasil itu adalah guru dari Sri Aji Jayabaya. Iya. Dan itu banyak yang mengecam. Jadi mereka mengatakan bahwa saya itu mengislamkan Jayabaya. Ya. Kisah Jayabaya gitu. Kalau saya gampang saja. Ya. Jadi yang melakukan penelitian selama 11 tahun itu adalah seorang profesor. Seorang guru besar di Iya. sebuah universitas yang sangat terkenal. Kalau Anda menyangkal itu, mohon maaf, Anda itu siapa? Ya. Pertanyaan saya mudah saja. Kalau Anda bisa memberikan keterangan yang lebih Lebih bagus, Iya. lebih sok, real. ya, berarti Anda jauh lebih hebat daripada profesor. Profesor itu. Berarti tantangan terbesar itu salah satunya adalah Ya di netizen yang kurang kemampuan tentang sejarah gitu ya. Iya. tidak mau menerima fakta baru. Iya, Tidak jadi mau ada menerima. orang yang lebih pandai menulis sebenarnya, jadi lebih pandai menulis daripada membuat konten. Pokoknya ngomen nah. Jadi itu harus bersabar itu. Iya. Menyikapinya. Oke. Idealnya kan begini menurut saya. Marilah kita ini bertarung ya dalam tanda petik untuk membuat konten. Anda tidak setuju dengan cerita Syekh Al-Wasil Ya. bahwa dia adalah guru Sri Aji Jayabaya? Ya. Anda bikin dong konten. bikin konten Ya. tandingan Iya. sesuai fakta Tandingan. yang ditemukan gitu. Kemudian Anda bisa berdialog dengan saya dan itu bisa menjadi konten tersendiri nanti. Oh, iya. Ini jawabannya Ternyata ada seperti yang ini. berjawab. Jadi dari sini. dialog kontroversi Iya, ya, betul. antara pro dan kontra Itu gitu. harusnya gitu. Nah. Nanti kita carikan musuh ya. Sampai ngomong ning komentar kan hilang terus. Iya, kita Nggak carikan arti ini, musuh. nggak berguna kan? Ya, Oke. jadi komen itu sebenarnya untuk secara ilmiah kan tidak berarti, Iya, enggak berarti Iya. sama sekali enggak berguna. apalagi dalam industri kreatif. Iya, iya. Tapi nggak rame kalau nggak ada komen. Iya, enggak rame. Mungkin Iya. itu orang yang lagi suwung terus kehabisan kegiatan gitu terus sekarang delok judul tok terus komen. Ini komen nah gitu. Oke. Biasa, jadi biasa. Tadi aja. sudah ngomong masalah duka ya. Sekarang Ya. sukanya. ini. Sukanya itu di mana? Yang jelas saya punya banyak saudara baru, saya punya teman-teman baru, Iya. jadi rival-rival baru. Menurut saya lebih tepatnya bukan rival, ya, sparring partner lah. Oh, partner. Jadi saya bisa banyak belajar dari dia. Kenapa dia lebih banyak ditonton oleh banyak orang? Ya. Sebenarnya mohon maaf ini kontennya Biasa-biasa. biasa-biasa Biasa, saja. ya. Apa sebenarnya? Itu saya belajar dan saya biasanya datang ke mereka gitu. Artinya kita harus membuka diri ya. Oh iya. Jadi saya dengan Mas Purbo yang ada di Tulungagung itu, Ya. saya datangi rumahnya, saya menginap di sana. Jadi kita liputan bareng, kita banyak ngobrol bagaimana dia menjelaskan, oh seperti ini Mas, seperti ini. Kemudian dia banyak terkagum-kagum dengan saya, kenapa sih Anda bisa straight di jalur sejarah, sekian ratus video ini tetap sejarah gitu loh. Ya. Sementara saya ini ada otomotif, kemudian Bisa ada campur, kuliner. campur gado-gado. Iya, dan ya. lebih banyak mistis gitu. Ya, sekali lagi menurut saya passion. Suka dari segi income ini mungkin bisa diberi bocoran. Apa sih apresiasi dari YouTube gitu ya? Saya pernah 2 kali mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan ya. Iya. Dan itu saya ikuti. Banyak ilmu sebenarnya yang saya dapat Iya. dan itu nanti bisa diceritakan setelah kita selesai ini. Yang jelas YouTube itu sangat fair menurut saya, sangat tegas dan fair. Jadi artinya ketika kita bekerja dengan benar, Serius ya. serius ya, itu pasti kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi sekali lagi memuaskan itu kan berbeda setiap orang. Ya. Ada yang sudah menerima ratusan juta masih tidak puas tuh banyak sebenarnya. Karena pola hidupnya tinggi. Kalau Pak Sabto berapa ini? Ya saya masih Di kepala berapa? masih kepala satu lah. Kepala satu. Ya berkisar 10-an lah saya. 10. Iya, per tapi- bulan. Ya 10 lebih lah. Ya. 10 lebih. Juta, guys. Dan itu saya syukuri sekali bahwa dengan yang penting menurut saya begini, saya bekerja sesuai passion. Ya. Jadi inilah pekerjaan yang saya senangi. Saya mengerjakan itu dengan enjoy, Relax ya. Oke. hampir tidak pernah merasa lelah.
Saya mendapatkan ilmu baru, teman-teman baru. Kemudian saya dihargai dengan cara seperti itu. Ketika saya salah misalnya, saya ditegur dengan keras sekali. Ya. Itu. Tapi ketika benar, dalam 1 tahun itu saya mendapat pujian yang dengan gambar-gambar yang sangat, itu mengharukan bagi saya. Gitu. Jadi rangkaian kata-katanya bagus sekali. Anda sudah mengupload sekian dengan tambahan sekian. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Dalam kondisi COVID Anda masih tetap bertahan justru. Itu menurut saya apresiasi dari YouTube. Luar biasa. Itu tidak ada selama ini lembaga yang menghargai seperti itu, dan itu jauh lebih besar dari nilai per bulan yang saya dapat itu. Dan itulah semangat terbesar sebenarnya itu. Saya pengen dari dulu juga begitu, ketika di radio saya juga pesen sama teman-teman. Jadi tolong ketika membuat sesuatu itu, ketika orang melihat atau mendengar itu bisa mendapatkan sesuatu. Nah, konten saya juga seperti itu. Harus ada sesuatu. Video yang pertama yang paling banyak penontonnya itu video tentang apa? Video saya nomor 52. Tentang apa itu? Iya, itu kesaksian namanya Bubut Mainah. Itu adalah ketua Gerwani. Iya, Gerwani itu anggota PKI tapi dari perempuannya. Jadi anggota perempuan PKI itu namanya Gerwani. Gerakan Wanita Indonesia. Bubut Mainah itu dulu anggota DPR di Blitar, tapi dia tokoh nasional. Itu lebih dari 1 juta penontonnya, sekitar 1,3 lah sekarang. Luar biasa. Iya, sekitar 1.300.000 yang nonton. Dan itu orang marahnya luar biasa. Marah ya? Marah. Diposting justru malah. Artinya itu menimbulkan kemarahan. Iya, karena yang saya tampilkan adalah kesaksian dari sisi dia. Dari sisi pelakunya. Iya, dari paham PKI itu seperti apa, dia dibully pada waktu itu seperti apa gitu. Berarti seolah-olah Anda ini pro PKI berarti. Bisa dibilang gitu ya? Iya. Gitu. Karena menampilkan sisi. Ada ratusan yang mengatakan bahwa saya adalah antek PKI. Kemudian channel saya adalah channel PKI. Kemudian saya tunjukkan, karena Anda hanya menonton ini, coba Anda tonton 10 aja video saya. Anda akan bisa melihat siapa saya. Channel saya yang bercerita tentang PKI 10 kalau tidak salah. 10 video. Dan itu yang bercerita tentang tokoh PKI hanya 2. Satunya Markus Talam. Dia adalah tahanan politik Pulau Buru yang sudah keluar. Yang lainnya adalah orang-orang yang pernah dilukai, kemudian bahayanya paham PKI dan lain-lain. Artinya 80% itu orang yang dilukai PKI, 2%-nya, 20%-nya adalah pelaku PKI. Dan itu adalah kebiasaan dari masyarakat kita ketika melihat sesuatu itu tidak secara utuh. Akhirnya miring gitu ya. Luar biasa. Jadi kebiasaan dari orang Indonesia gitu kan. Dan diaku oleh semua YouTuber gitu. Kekurangan itu. Terus kemudian kalau tadi sukanya dukanya ya dalam kondisi COVID ini, kita hampir tidak bisa kemana-mana. Kira-kira belum ngobrol pandemi ini dampaknya bagi YouTube. Luar biasa. Luar biasa. Jadi luar biasa menyusahkan. Dalam arti waktu liputan atau menyusahkan income-nya terturun. Semua sebenarnya. Juga ikut berdampak ya. Iya, kecuali mungkin kalau YouTuber gaming mungkin tidak berpengaruh ya. Karena pasarnya untuk anak. Iya, atau tutorial otomotif atau pertanian mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika yang terkait dengan sebuah tempat, Anda tahu bahwa 100% candi pada awal-awal pandemi YouTube itu ditutup. Semua ditutup, situs-situs ditutup. Kita tidak tahu juru peliharanya itu kita di mana mereka. Dan mereka tidak mau tidak memperbolehkan kita masuk, tidak diperbolehkan berkomentar dulu, menunggu suasana. Tapi kita kan tidak boleh kehilangan akal. Jadi jarak misalnya 50 meter dari itu kita masih tetap bisa lah zoom. Ya, di luar pagar itu kita masih bisa. Intinya bagaimana kita tetap bisa berkarya meskipun ada banyak halangan sebenarnya. Terus ini mungkin dari perjalanan yang menarik tadi ya, menurut saya luar biasa. Ini mungkin bisa diberikan tip and trik bagi teman-teman YouTuber pemula sehingga bisa menjalani atau apa ya istilahnya
melakoni membuat konten ini Iya. dengan sukacita seperti Santai tapi tepat. Sabto tadi. Iya, pertama harus kita tanya dulu sebenarnya ya. Passion kita ini sebenarnya di mana sih? Oh iya. Gitu loh. Kalau saya seandainya membuat konten tentang pertanian gitu ya, Iya. itu mungkin juga bisa, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi tidak akan sepuas ketika saya berada di sebuah situs atau di sebuah makam kuno. Iya, karena memaksakan Iya. secara pribadi ya. Gitu. Sehingga Masyarakat tingkat tradisi. kepuasan atau bahasa kita sehari-hari kemarman itu beda. Iya. Sekarang saya bisa merasakan saya bisa pernah berkunjung kemana ketika orang berkata, Mas, saya ini dari Malaysia, saya bisa diantarkan ke 15 situs yang ada di Jawa Timur. Saya tantang dia. Tambah 3 kali lagi saya antarkan. Oh, pernah begitu. Iya. Tambah 3 kali bayaran berarti ya tuh. Jadi artinya Wah. sekitar Kayak Jadi sejarah ya. 50 situs Iya. itu bukan di wilayah Jawa Timur, tapi Jawa Timur bagian barat saja. 50. 50. Iya, dan itu masih kurang itu menurut saya. Jadi tempat-tempat di sekitar kita ini banyak sekali ya sebenarnya yang Berpotensi ya, berpotensi untuk untuk kita explore. gali kita explore sebagai tempat bersejarah. Sayangnya sekarang ini kita tidak terlalu peduli dengan sejarah. Iya. Tapi di balik itu juga saya senang dengan teman-teman yang membuat konten-konten sejarah. Itu meskipun akhirnya saya lihat itu kadang-kadang di komennya itu tiwas didelok bel gedes. Karena masih butuh proses gitu ya, yang belajar. Iya, artinya candi ini sekarang menjadi pemakaman umum. Misalnya judul-judul yang apa? Yang bombastis, hati-hati untuk teman-teman semuanya. Ada sih orang yang melihat ada, tapi setelah dia melihat sekali itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasi, dengan dia inginkan, dia tidak bakalan kembali ke channel Anda. Hilang. Itu dilihat dipikir Anda sudah penipu. Artinya sudah kecewa gitu. Iya, sama saja dengan inilah. Ini, wah enak mas. Setelah saya minum pahitnya luar biasa. Besok kalau saya kesini lagi, aku moh aku. Kapok. Oh iya. Berarti artinya YouTuber pemula itu kalau mau ingin memulai membuat konten Ya. berawal dari Ya, sesuai Passion Anda di mana? tadi. passion kita Iya. sendiri ya. Ya, kemudian Yang kedua. begini. Saya mungkin untuk konten sejarah yang pergi kemana-mana termasuk terlambat ya. Iya. Tapi bagi saya tidak ada kata yang terlambat. Karena saya butuh tenaga, ya kan? Butuh dana, Iya. butuh waktu. Dan sekarang ini sudah mulai terganggu dengan adanya Covid, dengan fisik dan lain-lain. Makanya hal-hal seperti itu juga harus difikirkan. Kemudian konten Anda itu bisa dinikmati seberapa banyak orang sih? Itu juga harus dipikir. Kemudian rutinitas. Rutinitas. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan, kurang diperhatikan oleh teman-teman. Kurang Jadi disadari teman-teman. iya, jadi 2 minggu itu upload rutin 3 atau 2. Setelah itu 1 bulan enggak. Kurang konsisten. Iya, jadi Anda bayangkan bagaimana kalau seandainya itu bekerja pada seseorang, Ya. kemudian dalam 1 minggu hanya masuk 2 hari, besoknya minggu depan 2 hari, kemudian bulan depan baru masuk sehari. Bagaimana untuk menghargai Oh, iya. bagaimana gitu Artinya loh. YouTube sampai melihat Loh, seperti iya itu dong. ya. Dianggap Sama absen sebenarnya. berarti ya. Iya. Posting. Sama. Jadi tingkat keseriusan kita, kemudian tingkat kemampuan kita, passion kita, kemudian rutinitas kita, itu bisa terlihat dari karya kita itu. Kalau hanya untuk sekedar buat-buat itu, ya Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari YouTube. Terus yang berikutnya apa, Pak? Yang terakhir. Yang terakhir ya sekarang ini tingkat persaingan kan juga luar biasa. Oh iya. Saya sering ditanya oleh teman-teman, Mas, yang tidak ada di YouTube itu apa? Saya bilang, yang tidak ada di YouTube itu tidak ada. Sekarang soalnya sudah ada semua. Nah, iya kan? Yang tidak ada itu ya tidak ada. Anda pengen bikin apa yang tidak ada?
tutorial ngarit itu loh ada. Ya. Jadi sesuatu hal yang nyeleneh justru ada gitu. Iya. Membuat apa ada. Hal yang simpel itu tetap ada gitu loh. Meskipun sebenarnya tanpa tutorial pun Ya. sebenarnya orang bisa. Orang bisa. Iya, kemudian sudahlah apa aja ada. Makanya intinya begini. Bagaimana supaya karya saya itu berbeda. Disukai. Intinya di situ aja. Iya, Beda. Ya, dan perbedaan itu sekali lagi untuk teman-teman yang bermanfaat menurut saya. Ya. Jangan sampai perbedaan itu justru malah membuat persoalan dalam bentuk apapun. Jadi hindari persoalan. Oke. Itu aja. Jadi cukup menarik obrolan kita. Sangat menarik. Sangat menarik ya. Dengan situasi rintik-rintik hujan sore ini. Ya kita mendapatkan pengetahuan baru dari Iya, betul. beliau. Dari sisi yang berbeda, Iya. kemarin kita membahas soal pijat, sekarang soal sejarah. Tapi pada perjalannya waktu kok mirip sebetulnya ya. Iya. Sebenarnya sama. Iya, Jadi sama, apapun profesi itu sebenarnya sama. Iya. Bentuknya saja yang berbeda. Iya. Jadi yang enak itu yang menyaksikan. Konten temen dari Teja Arum ya itu ya. Ya, Iya. Itu kalau Anda lihat itu saya sendiri iri gitu loh. bisa. Ya maaf ya katakanlah begini ini saya guruan. Ngono kok hasilnya akeh men padahal tangannya. Itu pun sudah menghasilkan dari pijat. Iya, tangannya kan capek sekali gitu. Iya. Kemudian itu juga pakai ilmu. Iya, Pakai jelas. ilmu, Iya. sertifikat. Iya. Jadi itu yang harus kita hargai dari teman-teman Iya. seperti itu. Jadi ketekunan dalam agama kita itu istiqomah itu loh. Yang paling penting sebenarnya itu. Mahal itu istiqomah. Dan Itu. ini pesan yang penting ini istiqomah. Istiqomah teman-teman. Ya, jadi mari kita beristiqomah membuat podcast lagi ya. Yang lebih menarik. Oke, terima kasih Terima Pak kasih, Pak Sabto Sabto. atas waktu Ya, yang diberikan terima dan kasih ya, semoga diajak ngobrol. bermanfaat. Sukses Demikian. untuk DNA ya. Siap. Amin, amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya juga tolong disupport. Siap, kita saling mensupport. Pasti dong. Baik, demikian obrolan kita bersama Pak Sabto dengan Sabto Channel ya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap di DNA Show, always connected with you. Oke, tepuk tangan untuk kita sendiri.